Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1796. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Boom, boom. 4 atau 5 sinar cahaya melesat ke langit, dan 2 kultivator hantu yang tersisa nampak ketakutan dan ingin segera melarikan diri dari sini. Akan tetapi begitu mereka bergerak, tentakel besar menghantam satu demi satu, menutup kekosongan, dan dengan suara berderak, mereka semuanya terbungkus di dalamnya. Boom, suara kunyahan terdengar, dan para kultivator ini dicekik sampai mati di tengah raungan yang menyakitkan. Tidak peduli seberapa keras mereka berjuang, mereka tidak dapat melarikan diri, dan kemudian mereka ditelan oleh Mo Li. Segera energi kematian dan pelepasan bergulir mengalir ke tubuh Mo Li, dan setelah beberapa saat tentakel di seluruh langit menghilang, dan iblis Gu terbentuk kembali menjadi sosok Mo Li, dan energi kematian di tubuh Mo Li menjadi lebih kuat dan menakutkan. Mo Li, apakah kamu gila? Kamu akan mati cepat atau lambat karena kegilaanmu itu. Tiba-tiba sebuah suara cemas keluar dari tubuh Mo Li, dan itu adalah suara leluhur iblis Luo. Jiwa kultivator hantu yang telah kamu serap sudah cukup sekarang, dan kamu telah berkultivasi ke tahap akhir dari ranah transenden tingkat 2 dalam waktu singkat. Yang perlu kamu lakukan sekarang adalah memperkuat basis kultivasimu. Jika kamu terus-menerus menyempurnakan melahap menelan seperti ini, maka kamu akan selalu memiliki suatu hari yang akan mati di dalam kegilaanmu sendiri, kata leluhur iblis Luo. Dia mengingatkan terus-menerus melalui transmisi suara. Cukup. Hahaha. J. Tidak cukup. Ini jauh dari cukup, kata Mo Li. Wajahnya berubah dengan segala macam kebingungan, rasa sakit, perjuangan, dan kegilaan yang terus-menerus itu mengalir dan dari matanya yang gila. Apa yang kamu tahu? Semakin banyak kultivator hantu yang aku lahap, semakin kuat energi kematian di tubuhku, dan kemungkinan terlihat berasal dari lautan alam semesta itu akan semakin kecil. Boom, tubuh Mo Li dipenuhi dengan energi kematian yang tak berujung, dan jiwanya berwarna abu-abu nan gelap. Tidak dapat dilihat bahwa itu berasal dari lautan kosmik sama sekali, dan hanya ada kekacauan yang tak berujung di tubuh Mo Li. Dia hampir tidak terlihat seperti orang dari lautan kosmik. Dalam waktu yang singkat, Mo Li dapat menjadi ahli transenden tingkat ganda, bergantung pada kultivator hantu yang terus-menerus dilahapnya di dunia bawah, dan terus-menerus mengintegrasikan jiwa dan energi kematian ke dalam dirinya sendiri. Karena Mo Li tahu bahwa tidak peduli seberapa banyak dia datang dari lautan kosmik untuk menutupinya, akan sulit untuk sepenuhnya bisa menutupi energi yang luas di tubuhnya. Karena dia tidak dapat menutupinya, dia akan terus secara paksa mengintegrasikan ke dalam roh kultivator hantu di dunia bawah ke dalam rohnya sendiri. Keuntungan melahap dari metode ini itu adalah dapat dengan cepat memperkuat jiwa dan meningkatkan kekuatannya. Namun kerugiannya juga besar. Dengan begitu banyak jiwa dan ingatan tentang kultivator hantu yang terus tergabung ke dalam roh Mo Li, ketidakmurnian dan kesabaran yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus bertentangan dalam benak Mo Li. Setelah waktu yang lama, jika Mo Li tidak dapat menekan banyak napas jiwa ini, maka Mo Li kemungkinan besar akan mati karena kebingungan dan menjadi orang gila total. Leluhur iblis Luo, sejak Raja Iblis Api Merah meninggal, aku sudah menjadi orang gila. Aku hidup hanya untuk membangkitkan tuanku Iblis Merah. Bahkan jika aku melangkah ke neraka, lalu kenapa? Kata Mo Li dengan sedikit kegilaan histerisnya, pikirannya bahkan sedikit kabur. Jangan khawatir, untuk mengintegrasikan kehendak kacau dari alam semesta asli, aku memurnikan tubuh dewa dan iblismu, dan kau dapat tinggal di tubuhku dengan tenang.
Di sini, ketika aku menyelamatkan Raja Iblis Api Merah, aku pasti akan menemukan tubuh baru untukmu, tubuh yang tak terkalahkan, dan aku akan melakukan apa yang aku katakan," kata Molly. "Baiklah." Desahan lembut terdengar dari tubuh Molly. Leluhur Iblis Luo tahu betul bahwa dia tidak bisa menghalangi Molly sama sekali. Untungnya, Molly adalah orang yang telah selamat dari 9 kali kesengsaraan samsara, dan dia adalah ahli sombong yang tak tertandingi yang belum pernah muncul di alam semesta selama ratusan juta tahun. Jiwa Molly telah mengalami baptisan malapetaka jiwa primordial 9 kali lipat, yang merupakan transenden 3 kali lipat. Jiwa yang sangat kuat juga mudah hilang, dan tidak ada cara untuk mengguncang jiwanya. Jika tidak, dia pasti sudah gila dari kemarin-kemarin. Semoga dia berhasil menyelamatkan Raja Iblis Api Merah. Kalau tidak, kata leluhur Iblis Luo, dia menggelengkan kepalanya. Molly saat ini telah berubah ke titik di mana bahkan dia pun tidak mengenalnya. Jika Molly terus seperti ini, maka dia tidak tahu akan menjadi apa Molly pada akhirnya. Tidak gila dan tidak hidup. Namun, Molly sama sekali tidak memperhatikan gagasan dari leluhur Iblis Luo. Molly mengangkat kepalanya untuk melihat kota Wuyue di kejauhan. Tubuh Molly berkedip dan dengan keras, Molly tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya dan menyapu ke arah kota Wuyue di kejauhan. Hanya dengan bergabung dengan perintah Kaisar Wuyue Ming, maka Molly bisa mendekati sungai roh orang mati. Tidak ada yang bisa menghentikan Molly untuk menyelamatkan Tuan Raja Iblis Api Merah. Sementara saat ini, di daerah terarang Raut Mati di aula istana yang luas, di saat Qin-Chen terbang, Qin-Chen merasakan pembatasan pola rahasia di sekelilingnya. Itu adalah kekacauan, pembunuhan, kegilaan, iman, kebebasan. Seiring dengan semakin sadarnya Qin-Chen akan pola-pola rahasia di sekelilingnya, ia pun semakin menyadari niat membunuh di aula istana ini. Aku selalu mengira bahwa niat membunuh di Laut Mati adalah pembunuhan murni. Tapi sekarang setelah melihat aula istana ini, aku menyadari bahwa pembunuhan bukanlah akarnya. Ketertiban yang sesungguhnya terwakili di aula istana ini itu adalah ketidakteraturan. Membunuh adalah dewa dan dimuliakan. Membunuh bukanlah tujuan tetapi sarana dan proses, gumam Qin-Chen. Mata Qin-Chen berfluktuasi. Dalam suasana pembunuhan di aula ini, pikirannya telah memperoleh semacam sublimasi. Itu merupakan semacam evolusi. Dan dia mengerti bahwa membunuh bukanlah tujuannya. Pembunuhan sederhana hanya akan membuat orang menjadi iblis yang tidak berakal dan akhirnya akan jatuh ke dalam kegilaan. Tetapi jika Anda membunuh untuk hal yang baik, maka Anda bahkan dapat menciptakan dunia yang damai. Bagi para kultivator pembunuh di dunia ini, hukuman mati hanya untuk menegakkan keadilan. Jika tidak ada hukuman mati, maka biarkan para pembunuh itu bebas. Apakah adil bagi mereka yang telah dilanggar? Melawan hidup dengan hidup, menghentikan pembunuhan dengan pembunuhan mungkin tidak akan gagal untuk mencapai jalan yang benar. Qin-Chen baru saja berjalan di aula istana ini. Kemanapun Qin-Chen pergi, pola rahasia di aula sekitarnya sedikit menyala, dan bayangan berkabut dari aula niat membunuh muncul di belakangnya. Penuh misteri tercetak dalam waktu dan ruang. Mendesis di belakang Qin-Chen, master penjara neraka, hantu pemakan jiwa, leluhur buaya virtual, dan master domain jiwa yang mengikuti Qin-Chen sepanjang jalan, semuanya ketakutan di hati mereka dan menunjukkan keterkejutan di wajah mereka. Apakah ini masih manusia? Beberapa orang tercengang dan mereka masih mampu tetap tenang. Awalnya mereka merasa seperti itu, tetapi sekarang mereka merasa hampir gila. Mereka belum pernah melihat orang yang begitu berbakat. Sepanjang jalan mereka juga merasakan dan mencoba mengendalikan pola rahasia di aula ini. Tetapi tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, mereka tetap tidak dapat memulainya. Relief sutra tampaknya ada celah yang tidak dapat dijelaskan antara pola rahasia di aula dan mereka yang menghalangi persepsi mereka. Bahkan serangga pemakan jiwa yang memasuki tempat ini lebih awal dari mereka telah memahaminya selama ratusan juta tahun. Tetapi setelah memasuki kedalaman aula, pemahaman mereka sebelumnya tidak cukup untuk bisa menembus penghalang ini. Tapi bagaimana dengan Qin-Chen? Sepanjang jalan, hanya butuh beberapa saat untuk Qin-Chen dapat memahami garis-garis rahasia di sekitar tempat itu.
yang membuat master penjara neraka dan yang lainnya merasa tidak percaya. Aura aula ini tampaknya persis sama dengan pedang karat misteriusku. Jika tidak, itu tidak akan memiliki resonansi seperti itu. Jadi benda ini juga merupakan harta karun dari apa yang disebut Dewa Laut saat itu, kata Qinchen. Saat berjalan, Qinchen menyentuh aula dan berbagai pikiran muncul di benak Qinchen. Dan dengan mengandalkan daya tarik dari pedang karat misterius, Qinchen dengan cepat menembus jauh ke kedalaman aula. Sepanjang jalan, Qinchen dan yang lainnya melihat banyak mayat-mayat, dan setiap mayat itu memancarkan aura yang berdebar-debar. Dapat dilihat bahwa mayat-mayat ini adalah beberapa ahli teratas tingkat atas sebelum mereka hidup. Tetapi bagaimanapun juga mereka berubah menjadi segenggam tanah. Ada di sini, tidak seorang pun tahu identitas mereka di depannya. Dan mayat-mayat ini juga membuat master penjara hitam semakin ketakutan. Begitu banyak orang kuat yang mati di sini saat itu, bisakah mereka keluar hidup-hidup? Untuk sesaat, mata semua orang tertuju kepada Qinchen di depan. Master penjara neraka dan yang lainnya tiba-tiba memahami keramah tamahan serangga pemakan jiwa. Bahkan jika dia telah menembus puncak transendensi rangkap 3 sekarang, mustahil untuk bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Bagaimanapun, bahkan beberapa orang yang masuk ke tempat ini saat itu adalah ahli teratas tingkat semu, tingkat kaisar. Namun karena Qinchen, semuanya menjadi berbeda. Berdasarkan pemahaman Qinchen tentang jalur rahasia aula besar ini, mungkin ada harapan nyata bagi mereka untuk menguasai jalur rahasia aula besar ini, dan mungkin tidak mustahil untuk menyingkirkannya saat itu. Memikirkan hal ini, master penjara neraka tiba-tiba tidak dapat menahan diri. Alasan mengapa dia dapat mengikuti Qinchen adalah karena dia memiliki beberapa kesepakatan dengan Qinchen. Hubungan antara keduanya sebenarnya tidaklah solid. Sehingga kemudian dia mulai berjalan ke arah Qinchen dan berkata dengan senyum yang menyanjung, "Saudara dunia bawah, apakah kamu haus? Aku punya buah hitam di sini yang diproduksi di dunia bawah tempatku berada. Mengapa kamu tidak mencobanya?" Master penjara hitam berkata dan langsung memasukkan buah ini ke tangan Qinchen karena takut Qinchen tidak akan menerimanya. Qinchen melirik buah hitam itu dan dengan pola-pola yang gelap, buah itu memancarkan aroma samar dan sudut mulutnya berkedut. Membawa buah tanah telantar dari gunung neraka di dunia bawah. Sudah berapa tahun aku khawatir itu akan membantu, kan? Tampaknya mengetahui apa yang dipikirkan Qinchen, master penjara neraka buru-buru menjelaskan. Mas saudara dunia bawah, meskipun buah ini memiliki sejarah panjang, buah ini terpelihara dengan baik. Aturan di dalamnya belum berlalu. Anda dapat mencobanya dan dijamin tidak akan kadaluarsa. Di dunia bawah, bahkan Kaisar Agung pernah meminta untuk membayar upeti sesuai dengan zamannya. Jika Anda tidak percaya, tanyakan kepada leluhur buaya spiritual. Oh, Kaisar meminta upeti. Hati Qinchen tergerak dan dia menggigitnya dengan ringan. Dan dagingnya kencang meskipun telah melewati ratusan juta tahun. Dagingnya telah melunak sama sekali, tetapi saat renyah dan lezat. Di bawah tekanan, daging buahnya dengan cepat berubah menjadi saripati aliran buah. Itu menetes ke seluruh tubuh dan seluruh tubuh langsung transparan. Seolah-olah beberapa kotoran dalam tubuh telah dikeluarkan. Aura jalan yang tidak dapat dijelaskan beredar di tubuh Qinchen. Buah yang sangat bagus, kata Qinchen. Qinchen tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah kagum. Setelah memakan buah ini, penglihatannya menjadi lebih jernih, sungguh luar biasa. Sehingga Qinchen pun memuji master penjara neraka dan menepuk bahunya dengan ringan. Tubuh master penjara neraka membeku. Dia adalah salah satu dari 3 ahli transenden di tanah telantar. Kapan dia ditepuk bahunya seperti ini? Namun segera dia merasa terbiasa dan tubuhnya langsung rileks. Menurutnya ini merupakan kehormatan baginya. Hahaha, lihat apa yang kamu katakan, saudara dunia bawah. Master penjara neraka tersenyum menyanjung. Melihat itu, leluhur buaya spiritual juga tidak ingin kalah. Dia mengeluarkan sebuah tubuh buaya dan berkata, "Saudara dunia bawah, bumbu buaya ini adalah leluhur buaya dari keluarga buaya saya, dan ini mengandung esensi dari leluhur buaya ke zaman kuno dunia bawah." Itu berisi pembukaan dunia bawah dengan hembusan waktu. Memakannya tidak hanya dapat memahami tatanan dan aturan keluarga buaya saya, tetapi juga mengalami suasana hantu ketika dunia bawah dibuka. Dagingnya bahkan lebih lezat dan manis dan sangat lezat. Kata leluhur buaya spiritual. Di saat dia berbicara, dia menyalakan api dan memanggangnya, dan segera aroma tajam meresap ke aula.
Segera leluhur buaya virtual meminta Qin Chen untuk mencicipinya. Qin Chen tidak bisa berkata-kata, dia tercengang. Sudah keterlaluan bagi para pengusaha penjara hitam untuk mengeluarkan buah ratusan juta tahun. Tetapi leluhur buaya virtual benar-benar mengeluarkan buaya leluhur kelompoknya sendiri untuk dipanggang, hanya untuk membuat Qin Chen merasakan sedikit napas pembukaan dunia bawah. Ini tidak perlu dilebih-lebihkan seperti itu. Tapi harus dikatakan bahwa semangat perintis dunia bawah ini memang luar biasa. Dengan perubahan meskipun tidak dapat meningkatkan kekuatan Qin Chen, tapi tubuh buaya yang dipanggang itu akan membuat pemahaman Qin Chen tentang dunia bawah ini menjadi lebih jauh. Melihat itu, Master Domain Jiwa juga tidak ingin kalah. Dia kembali mengeluarkan asal-usul jiwanya yang lebih besar daripada sebelumnya. Qin Chen pun cukup senang dan mengambilnya. Dan aku, tuanku. Sementara di depan, serangga pemakan jiwa yang memimpin jalan juga buru-buru ingin berbicara, tetapi dia langsung disela oleh Qin Chen. Baiklah, ayo cepat. Satu persatu apa yang kalian lakukan? Akhirnya, serangga pemakan jiwa tidak jadi dan buru-buru memimpin jalan lagi. Sepanjang jalan, Qin Chen terus merasakan aura di aula besar. Istana ini sangat luas dan panjang serta lebarnya tidak diketahui. Qin Chen dan yang lainnya berjalan dan tidak diketahui beberapa lama sebelum akhirnya sudah sampai di sudut. Tuanku, ada aula besar di depan yang tampaknya merupakan inti istana. Saat itu Bawan kembali ke aula sebelumnya setelah kami semua tidak dapat bertahan di tempat itu, kata serangga pemakan jiwa buru-buru menjelaskan. Oh, mata Qin Chen berkedip. Inti istana. Pemakan jiwa melanjutkan, ya tuanku, istana ini sangat aneh dan meluas ke segala arah. Setelah siapapun masuk, mereka akan muncul di aula dasar istana. Dan setelah masuk lebih dalam, mereka akan datang ke aula inti ini. Penindasan jiwa di sini jauh lebih mengerikan daripada yang ada di area luar. Saat itu saya menunggu begitu banyak orang, setengah dari mereka mungkin telah meninggal di aula ini. Oh, baiklah, masuk dan lihat, kata Qin Chen. Qin Chen tidak berbicara omong kosong dan memimpin beberapa orang masuk ke ujung lorong di depan dalam sekejap. Boom! Begitu memasuki aula, Qin Chen merasakan kekuatan melahap jiwa datang darinya. Benar saja itu lebih kuat dari istana sebelumnya, tetapi jauh lebih menakutkan. Hei, mengapa napas di tempat ini semakin lemah? Kata serangga pemakan jiwa. Dia nampak terkejut. Pada saat ini mata Qin Chen sudah melihat ke tengah aula. Ini adalah aula segi 8. Seluruh aula dikelilingi oleh garis dan ukiran yang rumit, dan setiap garis memiliki kesan tebal. Hanya melihat garis-garis ini membuat Qin Chen merasa menakutkan bahwa jiwanya akan terkoyak. Tempat yang aneh, kata Qin Chen dengan terkejut. Qin Chen melihat ke tengah aula pada saat yang sama dan melihat sebuah kotak gelap besar di tengah aula. Dan sekelompok orang telah berkumpul di kotak itu. Sekelompok orang menghadap aula. Apa yang dilakukan oleh platform batu di tengah, di depan panggung batu, ada beberapa pria kuat yang memancarkan aura menakutkan. Salah satunya terlihat adalah Jia Luo Mingju, dan yang lainnya adalah Patriark Yan Hun. Dan juga 1000 tulang nampak ada di sana. Kelompok orang ini tiba-tiba mereka semuanya melihat Qin Chen. Mengapa mereka begitu cepat tiba di sini, kata Qin Chen. Jejak keraguan muncul di hati Qin Chen. Selain itu, di antara para pemimpin ada seorang pria kuat yang memancarkan aura kuno. Kulitnya sekeras batu dan auranya adalah aura perubahan. Seolah-olah dia akan mati, tapi aura yang terpancar dari tubuhnya sangat dalam juga menakutkan. Itu nenek moyang Gargoyle. Melihat sosok ini, serangga pemakan jiwa tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap dan berkata dengan suara yang melirih. Apa? Dia masih hidup? Mendengar itu, Qin Chen pun menoleh dan bertanya, apakah kamu tahu dia? Ya, tuanku, nama kultivator itu adalah nenek moyang Gargoyle atau nenek moyang hantu patung batu. Dia juga merupakan puncak transenden tingkat 3 saat itu. Kekuatannya hanya kalah dari tingkat kaisar semu. Namun tanpa diduga dia masih hidup, kata serangga pemakan jiwa menjelaskan kepada Qin Chen. Dan ketika Qin Chen juga yang lainnya saling bertemu, sekelompok orang di aula segi 8 itu juga melihat Qin Chen dan kelompoknya dengan ekspresi yang berbeda di pupil mata mereka. Jejak niat membunuh melintas di pupil mata Jia Luo Mingju, tetapi menghilang dengan cepat. Sementara orang lainnya menunjukkan keterkejutan di wajah mereka.
Adapun leluhur seribu tulang, dia sangat tidak sabar untuk terbang menuju ke arah King Chen. Hahaha, Tuan Muda Chen, Anda akhirnya tiba di sini. Kami telah menunggu Anda di sini untuk waktu yang lama, kata leluhur seribu tulang. Dia tampak bersemangat dan dalam sekejap ingin datang ke arah King Chen.